Rizik Syihab dan Firza Husein harus klarifikasi soal chat mesum. Para pendukungnya berkeras bahwa Rizik tidak pernah bertukar chat tidak senonoh dengan Firza. Mereka bilang itu fitnah. Mereka bilang itu cuma rekayasa untuk menjatuhkan Rizik. Tapi tidakkah mereka seharusnya curiga bahwa Rizik sendiri tidak pernah membantahnya? Kalau soal Firza, dia terus menghindar. Itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu, alhamdulillah kemarin bahwa Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yaitu kalau nggak salah bernama Yaakob Arupalada, yang mana Firza Husein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu. Kita tadi memeriksa saksi ahli telematika ya, telematika. Jadi kita menambahkan ada beberapa keterangan yang masih kurang gitu ya. Jadi kita tanyakan. Jadi intinya bahwa percakapan dengan artinya bahwa percakapan itu memang betul terjadi ya antara handphone yang satu dengan handphone yang lain. Ini sudah kita cek ya lokasinya, CDR-nya, jam berapa, kapan, semua sudah ada semua di penyidik. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Beberapa hari yang lalu, publik dikejutkan dengan beredarnya video rekaman chattingan mesum yang diduga ditulis oleh Habib Rizik kepada seorang wanita yang bernama Firza Husein. Chat itu berisi rayuan gombal dan beberapa gambar perempuan tanpa pakaian. Chat yang menyebutkan tokoh FPI itu menyebar begitu cepat di media sosial, hingga dalam waktu yang relatif singkat langsung menjadi viral. Entah benar atau tidaknya chat mesum itu dibuat oleh Rizik dan Firza Husein, kini keduanya mau tidak mau harus berhadapan dengan pengadilan. Tak sedikit netizen langsung naik pitam seraya meluncurkan serangan menggunakan komentar-komentar pedas terhadap pentolan FPI itu. Apalagi para netizen tahu bahwa Habib Rizik kerap kali menyerang segala macam hal yang berbau pornografi. Sampai saat ini publik juga masih menunggu klarifikasi langsung dari Rizik Syihab dan Firza Husein. Terkait dengan chat mesum itu, memang publik sudah mendengar bantahan dari pihak FPI, tetapi itu saja belum cukup. Rizik Syihab dan Firza Husein harus membuka suara. Kini tak ada alasan lagi bagi keduanya untuk tinggal diam. Keduanya harus tampil kembali di publik untuk memberikan klarifikasi. Jika mereka berdiam diri saja dan tidak memberikan klarifikasi, maka suka atau tidak suka, mereka akan menuai segala macam hujatan dan fitnahan dari banyak pihak dan orang, sehingga berpotensi menimbulkan hilangnya kerjaan mereka sejauh keduanya tidak muncul ke hadapan publik untuk memberikan klarifikasi secara resmi. Maka orang-orang akan beranggapan bahwa apa yang mereka lihat di medsos itu benar-benar terjadi. Dan memang kemarin sempat ada bantahan dari pihak FPI terkait chat mesum itu. Namun rasa-rasanya bantahan yang mereka utarakan itu sama sekali menggigit dan tidak menyentuh substansi masalah, tetapi justru membuat orang kembali bertanya-tanya dalam sanggahan yang mereka buat. Pihak FPI mengatakan bahwa Rizik Syihab sudah lama tidak menggunakan HP karena nomornya seringkali disadap dan di-cloning. Sayangnya alasan itu tidak begitu saja mampu meredam segala tuduhan orang terhadap Rizik Syihab dan juga Firza Husein. Sebaliknya orang justru berpikir jika demikian, boleh jadi apa yang menyebar sekarang ini adalah bagian dari hasil sadapan itu. Itu berarti bahwa benarlah chat mesum itu milik Rizik Syihab dan juga Firza Husein. Saya berpikir bahwa sekarang ini pihak FPI atau siapapun juga harus lebih berhati-hati ya dalam membuat klarifikasi terkait chat mesum itu. Sebab jangan sampai bisa menjadi bumerang bagi Rizik Syihab dan juga Firza Husein. Jika benar, lebih baik katakan saja sejujurnya. Jika tidak, ya lebih baik ke jalur hukum. Jangan pernah dibuat bertele-tele. Sebab masyarakat akan lebih cepat membuat penghakiman sendiri daripada proses hukum.
Saya hanya merasa heran terhadap FPI. Sebab Laskar FPI tidak seperti biasanya cepat naik darah dan mengandung jika jutaan dan juga semacamnya. Kali ini mereka justru melempem dan lamban dalam bereaksi. Mereka sepertinya berhati-hati sekali untuk menanggapi kasus ini. Saya tidak tahu persis alasan apa di balik lambatnya reaksi mereka. Mungkin saja karena mereka ragu atau takut. Jangan-jangan ada chat dulu itu benar Rizik dan juga Firza Husein. Polisi sedang mempelajari chat mesum itu dan akan memanggil Rizik Syihab dan juga Firza Husein untuk diperiksa. Entah siapa nanti yang terbukti diketahui sebagai pelaku pembuatan channel Sunito. Yang pasti menyebarkan chat mesum itu merupakan suatu pembunuhan karakter yang luar biasa terhadap Rizik Syihab dan Firza Husein. Semoga dalam waktu dekat sudah ada titik terang untuk mengungkap kasus ini, sehingga publik langsung tahu siapa pembuat chat mesum itu dan siapa penyebarnya sebelum kasus itu berhasil diungkap oleh polisi. Sebaiknya publik menahan diri untuk tidak menghakimi siapapun. Salam sehati sejiwa pasti tahu alasan sebenarnya. Pada tahun 2017 lalu, Rizik Syihab meninggalkan tanah air. Kala itu sedang santai punya kasus chat mesum sang Habib dengan janda bernama Firza Husein. Ditambah lagi dengan kasus hukum lain yang semuanya telah masuk tahap penyidikan dan juga kepolisian. Lalu tibalah saatnya dia berhasil mengumpulkan nyali untuk kembali pulang kampung. Namun sangat disayangkan, alih-alih memperbaiki perilaku terhadap 3 tahun bolak-balik melakukan tawaf, yang dibenarkan justru seperti calon di tempat perilaku dahulu, yang menjadi pencetus berbagai hukum. Baginya kini kembali, yang cukup menggelitik, kita pun terungkap. Tampaknya ada organisasi kesehatan darurat yang lekat dengan identitas kerelawanan. Beberapa hari yang lalu, publik dikejutkan dengan beredarnya video rekaman chattingan mesum yang diduga ditulis oleh Habib Rizik kepada seorang wanita yang bernama Firza Husein. Chat itu berisi rayuan gombal dan beberapa gambar perempuan tanpa pakaian. Chat yang menyebutkan tokoh FPI itu menyebar begitu cepat di media sosial, hingga dalam waktu yang relatif singkat langsung menjadi viral. Entah benar atau tidaknya chat mesum itu dibuat oleh Rizik dan Firza Husein, kini keduanya mau tidak mau harus berhadapan dengan pengadilan. Tak sedikit netizen langsung naik pitam seraya meluncurkan serangan menggunakan komentar-komentar pedas terhadap pentolan FPI itu. Apalagi para netizen tahu bahwa Habib Rizik kerap kali menyerang segala macam hal yang berbau pornografi. Sampai saat ini publik juga masih menunggu klarifikasi langsung dari Rizik Syihab dan Firza Husein. Terkait dengan chat mesum itu, memang publik sudah mendengar bantahan dari pihak FPI, tetapi itu saja belum cukup. Rizik Syihab dan Firza Husein harus membuka suara. Kini tak ada alasan lagi bagi keduanya untuk tinggal diam. Keduanya harus tampil kembali di publik untuk memberikan klarifikasi. Jika mereka berdiam diri saja dan tidak memberikan klarifikasi, maka suka atau tidak suka, mereka akan menuai segala macam hujatan dan fitnahan dari banyak pihak dan orang, sehingga berpotensi menimbulkan hilangnya kerjaan mereka sejauh keduanya tidak muncul ke hadapan publik untuk memberikan klarifikasi secara resmi. Maka orang-orang akan beranggapan bahwa apa yang mereka lihat di medsos itu benar-benar terjadi. Dan memang kemarin sempat ada bantahan dari pihak FPI terkait chat mesum itu. Namun rasa-rasanya bantahan yang mereka utarakan itu sama sekali menggigit dan tidak menyentuh substansi masalah, tetapi justru membuat orang kembali bertanya-tanya dalam sanggahan yang mereka buat. Pihak FPI mengatakan bahwa Rizik Syihab sudah lama tidak menggunakan HP karena nomornya seringkali disadap dan di-cloning. Sayangnya alasan itu tidak begitu saja mampu meredam segala tuduhan orang terhadap Rizik Syihab dan juga Firza Husein. Sebaliknya orang justru berpikir jika demikian, boleh jadi apa yang menyebar sekarang ini adalah bagian dari hasil sadapan itu. Itu berarti bahwa benarlah chat mesum itu milik Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi.
di nan jadi